Oke, sahabat Kompas TV, bersama saya Theo Reza. Sekarang saya sudah bersama mantan Kabar Eskrim, Jenderal Purnawirawan Susno II, seorang petani. Oke, siapa? Ya, kita akan berbicara mengenai Bapak sudah sebelumnya sudah mengatakan kalau kasus pembunuhan Vina, Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan menganggap kasus ini itu sebagai kecelakaan dan bukan pembunuhan. Saya katakan bahwa bukan menganggap ya. Saya katakan bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon, Oke. lokasi pengadilan sekarang ya, kota Cirebon itu tidak ada, nihil kasusnya. Jadi mereka mengadili sekarang, mengadili sesuatu yang tidak ada. Nah, yang ada adalah kasus kecelakaan lalu lintas di flyover Cirebon yang sudah disidik kemudian disimpulkan oleh Polres Kabupaten, Kabupaten Cirebon, ini kecelakaan tunggal. Jenazah sudah diserahkan ke keluarga dan sudah dikebumikan. Tidak ada sangkut pautnya dengan Cirebon kota. Cirebon Kabupaten itu punya Polres sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya pengadilan sendiri, punya kepala daerah sendiri, bupati. Ini Cirebon Kota punya Polres sendiri, jaksa sendiri, hakim sendiri, kepala daerahnya namanya wali kota. Dan jembatan flyover ini bukanlah yurisdiksinya kota Cirebon, tapi yurisdiksi daripada Kabupaten Cirebon. Perkaranya udah selesai. Oke. Namun kan masih banyak yang menganggap ini kasus pembunuhan nih Pak. Nah, kalau Bapak bicara seperti itu, mungkin siapa sih Pak yang harusnya bertanggung jawab itu Pak? Ya, bukan menganggap, bahkan sampai disidangkan sebagainya ya. Boleh saja. Jadi dalam urutan perkara itu kan berkali-kali saya katakan penyidikan itu adalah membuat terang suatu peristiwa ya. Peristiwanya apa? Ditemukan satu jenazah. Satu ya, karena meninggal satu, satunya luka berat. Kemudian setelah itu disidik, peristiwa apa ini? Disidiklah oleh Polres Kabupaten yang mempunyai yurisdiksi. Setelah dia sidik dengan mengumpulkan alat bukti yang ada, disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Udah, tuntas. Nah sekarang Cirebon kota. Di mana TKP-nya? Peristiwanya apa? Ya, ditemukan peristiwa apa di Cirebon Kabupaten? Kota. Kan gitu dulu. Karena dalam pidana itu harus ada locus delicti dan tempus delicti. Oke, locus delictinya Polres Kota Cirebon. Apa peristiwa yang ditemukan di situ? Kan ditemukan menurut saksi Aep yang si pembohong itu ditambah dengan saksi Dede yang sudah mencabut keterangan, katanya ada lempar-lemparan. Bukan pembunuhan kan? Lempar-lemparan batu. Ya itu aja yang ditemukan. 11 orang tersangka kelihatan malam hari dari jarak 100 meter, tidak kenal tapi tahu namanya. 10 meter aja nggak kelihatan. Sepeda motornya 4. 11 ditambah korban 2, jadi berapa? 13. 4 sepeda motor. Kalau sepeda motor boncengan berarti kan hanya 8 yang muat dan 5 lagi kemana? Kan itu udah bohong. Jadi peristiwanya pun sudah bohong, TKP-nya pun bohong. Artinya di Cirebon Kota tidak ada peristiwa pidana. Nggak ada pidana. Jangankan pembunuhan, peristiwa pidana pun tidak ada. Jadi apakah ini kira-kira ada skenario gitu Pak? Atau bagaimana? Ya kalau skenario jelas ada. Tanpa skenario kan nggak jadi ini. Nggak jadi pengadilan ini. Ya bisa saja ini skenario latihan. Latihan bersama gitu. Ya bisa latihan bersama. TNI, AD, AL, AU latihan bersama. Kadang-kadang Indonesia latihan bersama dengan negara tetangga ya.
ini mungkin nggak tahu siapa ini latihan bersama apa beneran gitu ya. Apakah ini mungkin untuk menutupi sesuatu, Pak? Saya nggak tahu Oke. apanya yang ditutup gitu. Karena kalau udah ada yang ditutup, kasih pengorbanan terlalu besar ya. Ada 8 orang yang sudah dipidana, 7 masih di dalam seumur hidup. Yang 1 sudah keluar, ditambah PG Setiawan, kalau tidak bebas dengan pra peradilan, ini calonnya hukuman mati kan? Karena dia otaknya gitu. Bapak kan meyakini lah kalau ini bukan kasus pembunuhan, maaf. Kasus apapun bukan. Bukan berarti. Ya, Nah, tidak hanya pembunuhan, artinya kasus terkait dengan pidana pun bukan. jadi Kasusnya nggak ada. berarti yang dilakukan polisi selama ini itu Yang dilakukan polisi sudah betul. Polisi sudah menyidik bahwa ini kecelakaan lalu lintas, kemudian vonis diakhiri dengan penyerahan jenazah pada keluarga dikubur. Selesai. di situ. Ya. Nah, timbul yang baru di Polres Kota. Nah, timbul yang baru ini. Nah, ini yang baru ini sih, Pak. Gampang kita tanya. Kan harus ada lokusnya kan. TKP-nya di mana? Yang dipersoalkan ini. Iya. Oke. TKP tidak ada kan? Waktunya kapan? Oke lah, kita kasih hadiah. Waktunya tanggal 27 Agustus, sama dengan ini. Oke. Tapi TKP-nya di mana? Nggak ada kan TKP-nya. Pembunuhan itu di kota di mana? Nggak ada. Kalau disebutkan ada 3 tempat itu, Pak. Iya. Tapi Oke lah. Ada nggak ditemukan di belakang showroom itu darah aja dan bekas jejak sepeda motor? Bayangkan 5 sepeda motor loh. Tidak ada kan? Di SMP 11 ada nggak ditemukan darah? Tidak ada kan, dieksekusinya di situ kan. ya, Saya reserse berpikirnya begitu. Kenapa darahnya banyak di jembatan? Lah, saya 30 sekian tahun jadi reserse. Bodoh sekali, membunuhnya di belakang showroom, diangkut lagi ke SMP 11, setelah itu diangkut lagi ke jembatan flyover. Dan orangnya masih hidup, 1. Ngapain? Kemudian lebih bodoh lagi, ini sepeda motor ya. Sepeda motor itu dibuat goresan. Di spakbornya, di shock breakernya, kemudian di bagian depan itu. Ngapain? Ngabisi waktu sekian lama. Nanti lagi gores-goreskan sepeda motor itu ketangkap. Kan sebentar setelah kejadian banyak orang lihat kan. Kejadian, terus ada orang yang memberitahu Oki bengkel kan. ya. Oh Pak, di situ ada kecelakaan kata orang ini. Datanglah si Oki bengkel ini dengan melawan arus ke TKP. Tapi dia tidak berbuat apa-apa karena belum ada polisi. Terus kemana orang yang memberitahu tadi? Saya mau ke kantor polisi dulu Pak untuk ngasih tahu. Dia kasih tahu ke Polsek Talun. Talun ini Polres Kabupaten. Datanglah polisi dari Polres Talun bersama Suroto. Lah, baru jenazah diangkat. Yang satunya masih hidup. Nah, belum kalau dengan bukti lain ya. Bukti lain kan kemarin ada video beredar ya. Ya. Ada temannya Vina jam 22.18. Dia nerima telepon dari bertelepon-teleponan dengan Vina. Di mana? Oh, saya lagi di sini dengan teman-teman. Kan? Kemudian si orang mendatangi TKP itu 21.30. 22.30. Berarti 12 menit kan? Ya. 12 menit setelah telepon-teleponan dengan sahabatnya, terjadilah kejadian di flyover itu. Kalau ini dibunuh, sempat nggak 12 menit kejadian TKP di belakang showroom, digotong lagi, dibawa lagi ke SMP 11, dibawa lagi ke jembatan. Nggak masuk akal. Jadi bukti percakapan ada. Ya ngapain? Makanya Kapolri katakan pakailah saintifik. Nah, dan saya saking yakin ini tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beli hadiah. Nggak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi di sini. Cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madia. Tidak usah cari tersangkanya. 10 juta. Saya ulangi lagi, siapapun
Hakim boleh, jaksa boleh, polisi boleh. Polisi yang sudah pensiun tuh boleh. Ya. Ada loh polisi yang sudah pensiun yang menghujat saya. Itu berarti bukti, Pak. Ya bukti. Bukti. Jadi saya katakan siapa yang bisa membuktikan ini? Oke, ini maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemes gitu. Masa nggak terbukti-bukti? Tidak usah pelakunya. Kalau pelakunya udah jelas lah, yang di dalam ini bukan. Kalau ada, buktikan peristiwa pembunuhan Peggy dan Ina di Kabupaten Cirebon ada. Udah itu aja, 10 juta. Alat buktinya apa? Pasal 184 KUHP ditambah alat bukti yang tidak terbantahkan yaitu crime scientific investigation yang melahirkan bukti forensik. Ya udah 10 juta. Tapi kan ada ini, Pak, ada yang menganggap nih, Pak, kok Pak Purnawirawan. Wah, itu purnawirawan yang ngece saya. Rugilah kalau saya tanggapi dalam forum Kompas TV ini. Dia kan bersuara kan di podcast kan. Podcast yang tidak begitu terkenal lah gitu. Tapi sayang, podcastnya itu penontonnya tuh sekian, lebih banyak komentar. Komentarnya 2000 sekian menghujat si Purnawirawan ini. Entah Brigjen atau Maijen, Irjen, tahu saya. Tapi yang jelas ini dia baru mau belajar ngomong di depan ini. Rugi kalau saya nanggep itu. Nggak kelasnya lah gitu kan. Dia katakan saya cari panggung gitu kan. Oh panggung udah banyak sekali kok. Panggung 17-an, panggung RT, panggung RW. Jadi dia salah pilih lawan gitu. Apalagi mengatakan saya tidak cinta Polri. Oh ini merah putih, akulah yang paling cinta. Cinta Polri itu bukan dengan cara kesalahan Polri terus dibenarkan. Nah kemudian dengan mengatakan janganlah masyarakat mengomentari yang macam-macam. Lah ini kelihatan benar polisi orde lama yang belum berubah. Baru bangun tidur ini orang. Tidak tahu reformasi, tidak tahu demokrasi. Kapolri aja memerintahkan silakan dikritisi. Itu sahabat Polri. Lah dia nggak boleh udah inkrah. Loh, hukum aja membolehkan sesuatu yang inkrah itu untuk dikritisi secara resmi, yaitu PK. Dia lupa, nggak tahu saya. Kok bisa lulus? Tapi udahlah, ngapain komentari dia? Nggak level lah gitu. Terus yang tadi Pak, apa namanya, Bapak kan mengadakan sayembara lah sebelum Ya. ada lah yang menganggap ya Pak, mungkin Bapak tahu lah menganggap buat apa sih sayembara gitu. Sayembara ini kan kalau seorang reserse itu kan berpikiran jauh. Oke lah, kita buat terbuka untuk publik kan tidak terbukti-bukti kan. Siapa tahu ada yang masih menyimpan alat bukti, siapa tahu betul pembunuhan ini. Oke, kita sandiwarakan lah. Semua boleh berpartisipasi. Katanya si Purnawirawan tadi jangan heboh di medsos. Sekarang nggak usah heboh medsos, carilah alat buktinya, tunjukkan ini adalah pembunuhan. Oke, dia boleh ikut kok. Siapa tahu gaji pensiunnya kurang. Boleh gitu, silakan. Jadi tujuannya untuk supaya orang lebih yakin bahwa ini kalau diusut pembunuhan tak akan terungkap-ungkap sampai capek. Kenapa tidak terungkap-ungkap? Peristiwanya nggak ada. Mengapa dia katakan pembunuhan? Karena hanya berdasarkan saksi Aep, saksi Dede, saksi Rudiana, sama saksi Melmel ya. Dan dia tidak melihat langsung gitu pembunuhan itu. Tidak melihat langsung perkosaan itu. Kemudian keterangan ahli nggak ada yang menyatakan ini perkosaan pembunuhan. Visum tidak juga. Terus apa lagi? Surat juga enggak. Terus apa lagi? Alat bukti saintifik, sidik jari nggak ada. Terus apa lagi? CCTV nggak ada. Laboratorium menyatakan ini spermanya si A, si B, si C nggak ada. Darah nggak ada. Lah terus apa? Saya heran juga dengan hakim ini. Yang disidangkan hakim ini apa? Kan pertanyaan pertama dalam ilmu penyidikan itu adalah buktikan peristiwanya dulu. Ada apa tidak peristiwanya yang disidangkan ini? Nggak ada peristiwanya. Ya kalau peristiwanya nggak ada, ya korbannya nggak ada. Pelakunya nggak ada. Tapi kalau misalnya ini dibuat suatu skenario gitu untuk latihan bersama ya bagus. Latihan bersama. Ya,
Ini perlu. Kenapa? Untuk mendapatkan skill dan pengetahuan, ahli-ahli hukum ini harus latihan. Latihan menyelidiki, latihan menyidik, latihan menuntut, kemudian latihan sidang pertama, latihan sidang banding, latihan sidang kasasi, latihan PK. Tapi latihan, tersangkanya ya tersangka latihan juga, jangan dihukum beneran. Nah, kalau sekarang dihukum beneran kan, kasusnya nggak ada kok dihukum beneran. Kalau di dunia militer itu, dunia saya waktu saya di Akabri dulu, jangan sampai nembaknya musuh latihan dan tembaknya beneran gitu, nah mati gitu. Kita ke ini Pak, ke pengakuan Dede, terus apa Liga Akbar. Ya, Kan, sudah cabut semua itu. ya kan sudah mencabut dan dia mengatakan kalau misalkan diarahkan oleh Pak Ibtu Rudiana atau mungkin ada penyidik lah. Nah, mungkin dari pandangan Bapak. Ya, bebas saja orang bersuara. Dan inilah tugas daripada lembaga pengawas gitu. Kan di polisi kan ada Wasdik, ada Propam, ada Irwasum. Di pengadilan ada yang namanya Komisi Yudisial. Ada juga saya kira pengawas internal dari Mahkamah Agung. Di kejaksaan ada Komisi Kejaksaan. Ada juga inspeksi semacam Jamwas gitu di mereka kan. Silakan. Karena apa? Kalau udah salah pada tingkat awal ini kan salah di sini. Mestinya salah pada tingkat awal, disaring di sini kan tidak lolos di kejaksaan kan, di pengadilan apalagi. Tapi ini kan lolos berjamaah. Nah, apakah betul adanya tindakan kekerasan atau penyiksaan? Apakah betul dibuka? Saya tidak mengatakan tidak mengatakan iya. Oke, buktikan. Karena semuanya sekarang kan perlu bukti. Nah, kalau misalnya Pak Rudiana mengatakan tidak benar itu, buktikan bahwa itu tidak benar. Karena kita nggak melihat semua, kan nggak tahu semua. Dari pernyataan Dede, terus apa namanya Liga Akbar, ini kan memunculkan reaksi dari Pak Ibtu Rudiana. Bagus. Melalui kuasa hukumnya dia melakukan somasi lah. Bagus. Somasi ataupun laporan lah. Nah, mungkin dari tanggapan Bapak kalau seperti ini apakah Bagus. Tambah terbuka dia kan. Apa keterangan daripada Dede? Dede kan haknya dia kan untuk mencabut kesaksian. Liga Akbar haknya dia untuk mencabut. Siapa lagi satu lagi? Dede Liga Akbar yang mencabut itu. Termasuk yang di dalam sekarang ini terpidana kan mencabut kan. Kalau nggak salah sudah 5 mencabut kan. Saka Tatal dan sebagainya 6 berapa. Ya hak dia. Kalau misalnya Ibtu Rudiana tidak terima atas pencabutan itu, ya bagus sekali. Supaya publik tahu. Dan jangan dihalang-halangi publik untuk berpendapat. Karena ada pakar yang mau pendapat loh. Termasuk orang yang ngece saya tentang sama sayembara itu. Tidaklah, kita masyarakat janganlah beropini-opini. Hei Bong, negara ini demokrasi. Sudah berapa tahun kita reformasi, jadi negara reformasi demokratis. Bebas berpendapat. Berpendapat boleh. Kan kita yang hadir di TV itu berpendapat juga. Lupa dia bahwa Bapak itu yang ngomongkan jangan berpendapat, dia hadir di media berpendapat dia. dengan ada somasi dari Pak Ibtu Rudiana, Iya. saya tertarik dengan pernyataan Bapak kan menganggap kalau tidak ada kasus pembunuhan dalam Vina, Iya. kasus Vina ini kan. Iya. Artinya Pak Di kota Cirebon ya. artinya Pak dengan adanya somasi apakah bisa dinilai Pak Ibtu Rudiana menganggap masih ada kasus ini gitu? Ya boleh saja. Boleh dia mengatakan masih ada kasus ini. Bahkan saya beri hadiah kalau dia bisa buktikan. Jangan tidak ikut lomba loh. Boleh ikut lomba. Tapi kalau dia mengatakan, itu Pak putusan pengadilan. Justru putusan pengadilan itulah yang saya persoalkan, itu sesat gitu. Bukan sesat, salah gitu. Salah. Nah, kenapa salah? Karena memang nggak ada kasusnya. Kasus yang mana yang dia pilih? Lah, di TKP nggak ada, korbannya nggak ada, saksi yang melihat nggak ada, adapun saksi yang ada mencabut semua, alat bukti yang lain nggak ada. Jangan diada-adakan. Terus apa Anda melihat Pak obstruction of justice? Ya kalau seandainya ini dianggap kasus beneran dan yang terhukum itu beneran, padahal kasusnya tidak ada, ya jelas obstruction of justice.
yang ngadili sesuatu yang tidak ada itu kan ngadili sesuatu yang tidak ada. Kalau ini sebagai suatu pelatihan ya tidak, tapi kalau ini dianggap suatu yang serius ya obstruction, nangkap beneran, nahan beneran, kemudian memenjarakan beneran. Nah, padahal nggak ada nggak ada kan sudah. Saya ulangi lagi kepada masyarakat Indonesia, yang saya katakan itu kasus pembunuhan di Polresta Cirebon. Kalau dulu namanya Kota Madya Cirebon, nggak ada. Ya kalau ada ya silakan dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai UHAP pasal 184, kemudian diperkuat dengan bukti forensik. Oke, 10 juta. Ya kalau mau 100 juta saya nggak kuat. Karena apa? Ada juga media yang nanyakan, harta kekayaan Pak Susno berapa? Berani ngasih 1 juta. Seolah-olah saya ini hakim yang memutus bebas kemarin. Hakim siapa? Surabaya itu. Hakim yang nggak tahu lah, Hakim Sontoloyo. Di Surabaya aneh-aneh aja pengadilan. Nama pengadilannya dulu mulai terangkat dengan putusan para peradilan Hakim Eman Sulaiman. Bagus dia. Dikotori lagi oleh Surabaya. Oke, Pak. Nah ini kan kemarin Pak Ibtu Rudiana mulai muncul lagi. Dia mengatakan minta maaf kalau nggak bisa jarang muncul ke publik karena dengan alasan kode etik dan masih polisi aktif. Nah mungkin pendapat Bapak? Ya boleh saja, dan itu bagus sekali dia muncul ya. Bagus sekali muncul. Soalnya kalau dia tidak muncul, nanti dugaan-dugaan dari publik, kemudian isu-isu yang dibuat dari publik berseleweran ya. Tapi dengan dia muncul dan tolong dibantah ya. Apa yang selama ini tidak benar dibantah, bahwa yang ini tidak benar, saya tidak merekayasa, saya tidak ini, saya tidak ini. Silakan, bagus sekali gitu untuk menyampaikan sesuatu yang merugikan dia. Nah tentang dia masih terikat kode etik, iya sebagai seorang polisi terikat kode etik, tetapi terkait dengan pembunuhan ini bukanlah kode etik. Terkait dengan pembunuhan ini adalah masalah pribadi dia. Kode etik itu terkait dengan profesi. Nah misalnya ya, Ibtu Rudiana wilayah hukumnya adalah yurisdiksinya di Polresta Cirebon. Tahu-tahu dia menarik perkara yang ada di Kabupaten Cirebon, ya nggak boleh. Nah terus misalnya suatu peristiwa yang bukan tertangkap tangan, tersangkanya ditangkap gitu, nggak boleh. Oh dengan bahasa baru lagi kan saya dengar, tidak ditangkap tapi diamankan. Apa bedanya diamankan sama ditangkap? Diamankan itu kan kemerdekaan seseorang itu dihilangkan, dibawa ke kantor, kemudian diperiksa. Nah itu kan ditangkap namanya, bahkan ditangkap plus disidik. Gitu. Oke lah, tapi itu silakan, bahasa hukum itu bebas menafsirkan kok. Nah ini kita ke pernyataan Pak Kapolri Listio Sigit. Nah yang memberi perintah untuk menuntaskan kasus Vina ini. Oke. Nah terus banyak nih yang netizen mungkin berpendapat kalau misalkan kok nggak selesai sih Pak? Ya karena maaf aja ya, Pak Listio Sigit hampir sama dengan Presiden ya, supaya dituntaskan secara terbuka, gitu kan, secara transparan, gitu kan. Itu kan satu perintah yang tidak jelas ya. Kalau dia mintakan supaya ini dituntaskan, saya beri waktu 3 bulan, 1 bulan. Pengertian dituntaskan itu apa? Kalau terbukti ajukan ke pengadilan, kalau tidak terbukti hentikan penyidikan. Jelas itu perintah. Tapi tuntaskan transparan. Presiden pun gitu ngomongnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Jadi kita belajarlah memberi perintah kepada bawahan itu yang tegas, jelas, dan ada limit waktunya. Nah, kita sekarang ke Pak sidang PK Sakatata yang sedang berlangsung lah Pak. Ya. Bapak diundang untuk menjadi saksi ahli. Apakah sudah bersurat? Belum, suratnya belum saya terima. Udah belum. Belum. Baru informasi. Gitu. Kalau informasi saya nggak mau lah. Datang-datang situ ditolak sama orang nanti. Karena ini kan beracara resmi ya, harus ada suratnya.
Kira-kira bakalan hadir nggak sih Pak? Kalau misalkan ya sudah disurati terus Saya lihat sebagai warga negara yang baik ya saya hadir ya. Saya akan dipertanyakan status saya sebagai apa, sebagai saksi biasa atau sebagai ahli atau sebagai apa. Nah, supaya saya persiapan sekarang gitu. Bila perlu daftar pertanyaannya pun dikirim ke saya gitu. sebelumnya kan dibilang akan menjadi saksi ahli. Saksi ahli nggak ada, keterangan ahli. Gitu. Keterangan ahli untuk PK Sakatatal. Ya ahli apa saya? Nanti dipersoalkan lagi oleh si pensiunan itu. Ahli nujum gitu. Kira-kira ya kalau berarti kita bakalan nunggu nih pertanyaan-pertanyaan apa ya? Ya. Untuk bisa ya mungkin Kan saksi ahli juga ahli atau saksi itu apalah ya. Orang yang duduk di depan kan boleh juga bertanya kan. ya, Misalnya saya ditanya, sehat kan saudara? Ya sehat. Bersediakan jadi saksi atau jadi ahli tergantung status saya. Bersedia. Bersediakan disumpah? Bersedia. Bersediakan beri keterangan sebenarnya? Bersedia. Habis pertanyaan saya kan bertanya juga. Dalam kasus apa saya ini? Katanya kasus pembunuhan. Pembunuhan di mana? Mana kasusnya? Boleh kan saya nanya gitu kan? Supaya saya tidak memberikan keterangan yang salah. Diberi dalam kasus pembunuhan. Oke, siapa yang dibunuh? Ini. Kemudian di mana lokus deliktinya? Kan bebas orang bertanya. Ya, saya tanyakan. Saya tidak tanyakan masalah pribadi, misalnya Pak Jaksa atau Pak Hakim lahirnya di mana, udah punya anak berapa, sekolah di mana? Nah, enggak ya. Saya tanyakan, misalnya tentang kasus ini, saya tanya, yang ini yang mana kasusnya? Pembunuhan Iki dan Pina, di mana dia dibunuh? Di mana dia dibunuh? Kalau di atas jembatan itu jurisdiksinya pengadilan kabupaten. Anda salah. sekarang apa ada harapan nggak Pak? Jadi sidang PK Sakatatal. Harapan saya supaya ini menjadi pelajaran terbaik untuk bangsa Indonesia, khususnya aparat penegak hukum. Supaya jangan gegabah, kalau mau memproses suatu peristiwa, buktikan dulu peristiwanya itu ada. Ya kalau peristiwanya nggak ada apa, setelah ada, baru ditentukan peristiwa apa ini. Oh, pembunuhan. Baru pembunuhan dicari dengan alat bukti yang ada, siapa tersangkanya. Cari alat buktinya dulu, bukan ditangkap dulu, baru dicari alat buktinya. Kalau ditangkap dulu, cari alat buktinya, ya kasus contohnya Pigi. Contohnya yang ini yang di dalam sekarang. Nah, hendaknya sadarlah para aparat penegak hukum. Jangan mentang-mentang sudah punya jabatan, sudah punya apa, seolah-olah dia paling benar, dia paling pinter. Jangan. Ya, saya sebagai petani ini tidak saya merasa paling pinter ya. Saya mau nyetek itu. Saya udah beli alat ini. Udah lengkap alatnya ini. Nah, saya mau potong gitu. Yang mau saya cangkok ini gitu. Saya nggak bebas, saya bertanya kepada yang pintar. Mungkin yang pintar itu tidak tamat SD dia. Tapi saya tanya, gimana sih saya mau membuat pohon mangga ini supaya buahnya ada yang merah, ada yang kuning, ada hijau, ada mangga Betawi, ada mangga harum manis. Ya saya beli ini untuk nyambungnya, beli alatnya, beli lemnya, beli plastiknya, beli pisaunya, belajar lah. Jangan merasa pinter lah. Ya, Bapak, jadi ya Bapak sebagai apa namanya mantan Kabar Eskrim lah, senior lah. Mungkin ada ini nggak sih Pak saran perbaikan untuk Polri? ya oke. Polisi itu rusaknya dari dalam. Kehakiman rusaknya dari dalam, kejaksaan rusak dari dalam, kementerian rusak dari dalam. Apa? Oknum-oknum berbuat melanggar. Kemudian baiknya juga dari dalam. Gorbachev memperbaiki Rusia, dia dari dalam ya, Uni Soviet. Kemudian Deng Xiaoping memperbaiki Cina. Jadi tolong pensiunan-pensiunan yang ada, kalau saya berbicara agak keras, ini pil untuk memperbaiki. Oh, polisi salah, tapi saya beri jalan keluar. Jadi siapa itu si Purnawirawan, namanya nggak, jangan saya sampai ingat namanya. Kan dikatakan saya ngomong lah. Wah sudah inkrah, nggak boleh campur. Loh, kalau nggak boleh dicampuri, apa yang sudah terjadi ya rusak negara ini. Suruh belajar, tapi tolong kasih panggung di TV lah dia. Saya baru manggung di podcast gitu kan. Kalau saya podcast punya. Ada pesan nggak Pak? Ya pesan saya wajar ya berpesan pada hakim ya, termasuk Hakim Agung ya, kepada hakim yang menyidangkan dan kepada seluruh aparat penegak hukum. Satu,
jangan malu mengakui kesalahan. Kedua, setiap keputusan hakim yang dijatuhkan itu pengaruhnya terhadap manusia. Tolong Hakim Agung yang menyidangkan perkara PK ini, Anda harus bijak, Anda harus betul-betul mempelajari ini kasusnya tidak ada. Jangan sampai menambah dosa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisnadadi, Pak Jenderal. Petani. Petani. Baik, sahabat Kompas TV, itu dia saya wawancara dengan Pak Krisnadadi dan dari saya Agung dan Pak Theo pamit. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.